Eh, Pak, Ya, apa yang mau disampaikan kita terkait hasil persidangan hari ini? baik. Persidangan hari ini kan menghadirkan kami tim jaksa penuntut umum 3 orang saksi, yang mana saksi yang pertama bernama Ferry Yunanda selaku sekretaris dinas, kemudian Branta Sartono selaku staf di PUPR, dan Hendra Lesmana sopir dari Pak Arief. Keterangan saksi-saksi yang diterangkan pada persidangan ini, yang pertama adalah saksi Ferry menerangkan hal-hal yang seluruhnya ada di dalam surat dakwaan. Apakah itu bahwa memang Ferry Yunanda menjadi orang yang diperintah atau disuruh Pak Arief Setiawan untuk menindaklanjuti permintaan uang untuk kebutuhan Gubernur Abdul Wahid pada saat itu. Itu terkonfirmasi dengan Kepala UPT yang sudah diperiksa sebelumnya bahwa memang penyampaian di awal Pak Abdul Wahid 2 kali disampaikan di rumah dinas Gubernur dan di Bapeda. Juga dihadiri oleh Ferry yang di Bapeda. Artinya keterangannya itu bersesuaian dan sinkron. Adanya ancaman untuk satu komando. Ingat, ini ada kalimat yang selalu hanya diputuskan, kalimat matahari hanya satu. Bukan hanya itu kalimatnya. Kalimat utama bentuk perintah atau ancamannya adalah kalimat ikuti perintah Kadis. Yang tidak ikut dengan perintah Kadis akan saya mutasi, akan saya evaluasi. Itu kan ada beberapa bahasa, kejadian sudah lama, tetapi substansinya adalah akan ada pergantian. Itu substansinya. Masalah bahasa mutasi, masalah bahasa evaluasi, masing-masing kan mendengar. Tentu kalimat atau kata itu pendengaran dengan waktu yang sudah lampau 1 tahun lebih, kan ada penyampaian seperti itu, tetapi substansinya kan sama. Saya rasa siapapun yang melihat persidangan memahami bahwa itu ancaman untuk dilakukan pergantian, intinya seperti itu. Nah, supaya tidak dilakukan pergantian, apa yang harus dilakukan itu adalah permintaan. Permintaan yang melalui Ferry Yunanda itu ada 2 kali, persis seperti dakwaan kami. Permintaan di bulan Juni itu nilainya 1,8 miliar, permintaan di bulan Agustus itu 1 miliar. Dan itu semua sudah diakui baik oleh saksi Ferry, bahkan juga diakui oleh Pak Arief, dan diakui juga oleh saksi-saksi kepala UPT. Jadi alat buktinya sudah bersesuaian mengenai itu. Kalau pemberian yang ketiga November yang menjadi OTT itu kan di saksi sebelumnya, Eri Iksan, tidak dibahas di hari ini. Saya rasa kehadiran Pak Ferry ini yang dinanti-nantikan membuat clear artian siapa yang memberi perintah. Kan sudah dijelaskan perintah itu adalah melalui Pak Kepala Dinas PUPR, yang mana Pak Kepala Dinas menyampaikan ini kebutuhan gubernur banyak. Kan disampaikan juga itu kebutuhan banyak sehingga nilai awal 3 miliar itu tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena kebutuhan Pak Gubernur banyak dan anggaran yang ditambahkan di UPT pun banyak, hampir 100 miliar. Itulah ada permintaan untuk dinaikkan dan disanggupi sebesar 7 miliar. Penggunaannya untuk apa? Itu sudah terkonfirmasi tadi, dijelaskan terang oleh Pak Ferry Yunanda. Dan sebagian besar diakui juga oleh Pak Arief selaku Kadis. Dan juga terkonfirmasi bahwa permintaan-permintaan itu oleh gubernur melalui apa? Melalui Dhani Nursalam, melalui Marjani. Perlu diketahui sejak awal dakwaan kami, silahkan dibaca. Perintahnya, pemaksaannya itu secara langsung oleh Pak Abdul Wahid di 2 tempat, baik di rumah dinas maupun di Bapeda. Tetapi aliran uangnya di dakwaan kami tidak pernah menyebut langsung. Itu tolong digarisbawahi, jangan dikira dakwaan menjadi tidak sesuai fakta atau tidak sesuai dengan bukti. Tidak, dakwaan kami memang menyebut melalui Ferry, kemudian setelah dikumpulkan diserahkan kepada Marjani. Sebagian nilainya tadi sudah diikuti sendiri, ada yang melalui Marjani, ada yang melalui Dhani Nursalam. Tadi Pak Dhani Nursalam saat menanggapi juga sudah membenarkan bahwa itu bukan untuk kepentingan Dhani Nursalam. Untuk kepentingan siapa nanti diikuti persidangannya. Alat bukti masih banyak kok. Tolong dipahami bahwa di dalam hukum pidana ini ada yang dinamakan secara bersama-sama atau istilah hukumnya turut serta. Di undang-undang lama diatur di pasal 55, di undang-undang yang baru diatur di pasal 20 huruf C.
nanti kelihatan perannya, siapa yang memberi perintah, siapa yang meneruskan, siapa yang mengumpulkan, siapa yang menyalurkan, siapa yang menyiapkan. Itu jadi satu rangkaian dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Begitu. Tidak bisa orang menilai ini ada bayangan, sementara tidak melihat ada pokoknya apa. Tidak bisa orang menilai ini bayangannya seperti ini kok, padahal dia tidak mau membahas yang intinya, substansinya. Itu maksud saya. Jadi silakan diikuti persidangannya. Alat bukti hanya ditunjukkan penuntut umum di persidangan, bukan di luar persidangan. Gitu intinya ya. Satu lagi Pak, selama ini kan pihak Pak Abdul Wahid selalu menyangkal. Ya. Nah, terkait hal itu, bagaimana kira-kira apa yang menurut Anda? Ya, saya pernah menyampaikan bahwa terdakwa itu punya hak untuk jangankan menyangkal, mengingkari, bahkan berbohong, dia punya hak. Karena memang dialah tertuduhnya, dia terdakwanya. Pameo zaman dulu itu menyebut apa? Mana ada maling aku, kan kira-kira begitu. Tetapi saya tidak fokus itu. Yang saya fokuskan adalah hak Pak Abdul Wahid sedang digunakan untuk menyangkal itu. Silakan, itu undang-undang memperbolehkan hak itu digunakan. Tetapi seyogyanya menyangkal itu dengan alat bukti. Kalau alat buktinya sudah ditunjukkan di persidangan, ada alat buktinya, bahkan barang buktinya, uangnya pun sudah kami tunjukkan, ya logislah dalam menyangkal, meskipun itu haknya. Dan kami pun punya kewajiban untuk membuktikan dakwaan. Dakwaan kami buktikan itu bukan dengan pendapat penuntut umum, bukan dengan pendapat penasihat hukum, tapi dengan alat bukti melalui saksi-saksi. Nanti masih ada ahli, barang bukti kami tunjukkan bahwa benar ada perintah seperti itu yang membuat para kepala UPT menjadi terpaksa menyerahkan uang kepada Pak Abdul Wahid dan juga kepada Pak Arif. Dan istilah non kedinasan, kan begitu. Sejak awal memang seperti itu kami menyampaikannya pada Pak Abdul Wahid, juga kegiatan-kegiatan non kedinasan. Gitu. Ada lagi? Pak, mengenai DVR CCTV yang dihilangkan, ini apakah ada tersangka baru ketika ini ada semacam perintangan seperti itu? Oke, kami pada saat itu sudah menyampaikan ke penyidik ya. Nanti saya update karena yang mengetahui kalau tindak yang jelas sudah dulu ada data dan fakta itu sudah disampaikan penyidik. Saya tidak bisa menjawab apakah sudah ditindaklanjuti, hilangnya bagaimana, prosesnya seperti apa. Tetapi kami sudah pernah menyampaikan itu ke penyidik. Itu nanti ada di ranah penyidik, apakah sudah didalami, siapa yang menghilangkan dan lain sebagainya. Tetapi yang jelaskan pada faktanya memang waktu didatangi di OTT itu tidak ada DVR. Ingat ya, DVR-nya yang tidak ada. Apa itu DVR? DVR itu adalah alat, saya rasa rekan-rekan memahami, itulah alat untuk merekamnya. Bukan CCTV yang nongol-nongol di itunya, kalau itu kan hanya kameranya. DVR-nya inilah yang penting, inilah yang sebenarnya menyimpan seluruh rangkaian kegiatan di situ, suara, penampakan video dan segala macam. Nah itu pada saat didatangi tim KPK itu sudah tidak ada. Dan itu saya rasa oleh Pak Abdul Wahid disampaikan rusak ya begitu ya. Silakan dinilai lah, logis tidak. Kalaupun rusak, mana barangnya? Biar kita cek apakah benar ini rusak di CCTV-nya. Silakan diserahkan ke penyidik. Tetapi pada saat itu bukan hal DVR rusak yang ditemukan di lapangan, tetapi DVR yang hilang dan tidak ditemukan sampai dengan proses hukum ini. Itu hal yang berbeda ya. Kalau rusak itu ada barangnya, nanti bisa dicek rusaknya kenapa, dipakai dan sebagainya. Tetapi tidak, ini hilang dan tidak ada. Itu hal yang berbeda.